Muhammad bin Ahmad al-Kanfuzi bin Abran Bismillahirrahmanirrahim. وصلهم وفرائهم ونفعنا بهم ومن الله يعد علينا من بركتهم وسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم ودار الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات هذه البيت من لا إله إلا الله جميعا إن الله تبارك من بالرحمة والمغفرة سكينة من الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال وفوض أمري إلى الله Innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah meskipun sampai tengah malam, sampai waktunya orang istirahat dan biasanya kita pun istirahat, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita, masih menjadikan kita orang yang sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Ja'far bin Ali Baharun berkata, paling bagusnya orang sibuk itu banyak. Tapi yang dibanggakan oleh manusia itu orang yang sibuk dengan kebanyakan. Manusia itu membanggakan keluarganya, bahkan membanggakan anaknya dan lain-lainnya yang disibukkan dengan kesibukan urusan dunia. Akan tetapi sebetulnya apakah itu bagus di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh itu tidak bagus. Karena itu membawa jarak antara dia dari Allah Subhanahu wa taala dan dari keselamatannya dia. Nah, yang paling bagus itu adalah orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling hebatnya, paling utamanya, paling fadalnya, paling disayangnya orang sibuk itu adalah orang yang sibuk beribadah. Alhamdulillah antum siang udah ibadah. Laksanain kewajiban cari nafkah untuk keluarga, itu kewajiban asalkan diniatkan dengan niat yang benar. Kemudian malam antum masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga insyaallah kita termasuk dikumpulkan bersama orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian kita masih di pasal pertama tentang menjaga daripada kemuliaan dan melindungi dan membantu daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong atas kebaikan dan saling tolong-menolong atas takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saling mengingatkan kalau ada orang mau berbuat khianat kepada Allah, kita ingatkan hendaknya dia takut kepada Allah dan hendaknya dia lebih baik untuk berbuat baik. Dan apabila orang mau berbuat baik tapi tidak tahu caranya, kita bawa orang tersebut ke tempat-tempat orang yang mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Di sini disebutkan wala muawanata 'ala taqwa a'zam min nasril ulama il 'arifin billahi ta'ala. Tidak ada muawanah, pertolongan, saling tolong menolong atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan macam-macam sifatnya. Yang paling hebat daripada hal tersebut adalah wala muawanata 'ala taqwa, tidak ada muawanah, saling tolong-menolong, pertolongan atas ketakwaan kepada Allah yang lebih hebat daripada kita melindungi kehormatan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat daripada kita melindungi kehormatannya wali. Dari orang-orang yang hasud, min ainil husad, dari mata-mata orang yang hasud.
Orang-orang yang hasud kepada para wali nggak bakalan dia ngomong langsung sama wali. Pasti dia hasudnya ngomong sama murid-muridnya, ngomong sama orang yang di sekitarnya. Yang kemungkinan ketemu orang kayak kita. Orang-orang yang ada di bawah naungan para wali menemui orang-orang yang hasud kepada wali dengan berbagai macam. Belum Selama mana? Oh, pernah ke Madinah, Pak? Tutup dulu aslinya jadi nggak. Saya pernah lihat tuh di Madinah ada. Pakai seragam hijau. Sallallahu Muhammad. Lianna man nasarahum faqad nasarallah wa man nasarallaha yansur. Karena barang siapa yang membela ulama, barang siapa yang membela aulia, maka dia telah membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan peduli, jangan kecil hati dengan kita, karena kita punya guru adalah wali arif billah. Meskipun kita dimanapun kita berada, jangan kecil hati di hadapan siapapun orang yang mengecil-kecilkan kita, jangan kecil hati. Kita harus yakin karena kita sudah ambil pilihan siapa guru kita. Jangan kecil hati dimanapun kita berada. Yang gede, tambah antum gede hati, tambah antum mengandalkan Syekh Ahmad Tijani, tambah dipercaya antum sama Syekh Ahmad, tambah akan mendapatkan imdad, uyudat wal imdad, siraman-siraman dari Syekh Ahmad, siraman nuraniyah, dan juga pertolongan-pertolongan dari beliau. Coba kafah, totalitaskan masuknya antum dalam Tijani ini, totalitaskan lahir dan batin kita ini Tijani. Lahir dan batin kita adalah Tijani. Banggakan diri kita dengan Tijani, tapi bukan malah dengan sembrono. Bangganya itu dengan menjaga betul-betul apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Tijani kepada kita. Tadi kita udah baca di antara yang diharapkan dari Syekh Ahmad kepada ashabnya, kepada kita murid-muridnya, yaitu apa? Hendaknya kita betul-betul memperhatikan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjalanan salaf itu ya dengan sunnah. Naiknya orang derajat itu dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak pernah dengar keterangan kenapa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu warḍahu itu menjadi aulia, menjadi sayyidul aulia, menjadi wali yang paling dekat, yang paling tinggi kedudukannya, menjadi umat yang paling dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya ranking satu umatnya Rasulullah SAW yang menghidupi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita menghidupkan sunnah, semakin banyak hari-hari kita menghidupkan sunnah, semakin tinggi derajat kita di hari tersebut. Ayo kita jadi orang yang rabeh, orang yang beruntung, yang mana setiap hari kita yaitu tambah derajat. Kalau mau tambah derajat, hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman khadzalahum faqad khana Allah. Barang siapa orang yang menghinakan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianatnya Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang menghinakan wali. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Yang telah menjadikan kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah tidak mau menghormati wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aliran-aliran lain, bahkan ada aliran yang nggak percaya kalau ada orang wali arif billah, nggak ada. Bahkan mereka menilai Rasulullah SAW sama kayak kita, bashar, dengan dalil innama ana basyarun mislukum walakin yuha ilai. Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah manusia yang biasa kayak kalian, akan tetapi bedanya saya cuma dapat wahyu. Itu aja bedanya katanya. Mendasar, kurang ajar. Dianggap sama aja. Dianggap alhamdulillahilladzi ja'alana min itba'il ulama'il arifina billah, yang jadikan kita orang-orang yang ngikutin orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asallahu yusabbit hadhihi al-hidayah fi qulubina. Mudah-mudahan hidayah ini tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa li hadzal ma'na qala faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang menghinakan wali, dia telah berkhianat pada Allah jalla jalaluhu dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadzal ma'na gala, dari kesimpulan di atas, gala ba'dul fudala, berkata bagian orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ahlillahi ta'ala, termasuk daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Man lam yara al-alim al-maqbula bil haqqi khana Allah wa rasulah id nasarahu man nasarahu ta'ala wa khadhalahu yashushul juhala. Barang siapa yang tidak melihat alim, barang siapa yang tidak melihat orang alim itu dengan penglihatan menerima dalam hati, bil haqqi, dengan hak. Barang siapa yang melihat orang alim datang, hatinya itu enggak nerima.
nggak nerima, tidak membenarkan, bahkan hatinya itu banyak selidik dan suudzon. Ini banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, yang mengandalkan akalnya. Barang siapa orang yang demikian, ngelihat orang alim tuh nggak ngelihat akhlaknya, nggak ngelihat hakikatnya, akan tetapi dikoreksi ini orang dan ngambil kesimpulannya dia tidak lebih baik dari saya. Mungkin begitu kadang-kadang orang yang demikian. Maka faqad khanallaha war rasulah, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Id nasarahu man nasarahu ta'ala. Karena orang alim, ya, orang alim yang demikian, al-arif billah, di Jawahir disebutkan, ulama yang disebutkan warasatul anbiya itu adalah bukan ulama yang berilmu aja, tapi ulama yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul SAW yang ma'rifat billah. Itulah warasatul anbiya. Id nasarahu, orang yang demikian itu ditolong. Id nasarahu man nasarahu ta'ala. Karena yang menolong orang-orang alim yang demikian itu adalah manusia yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih membantu mereka itu mancing pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wa khadalahu yashushul juhal. Dan orang yang meremehkan daripada ulama il-arifin, ya, meremehkan sifat meremehkan ulama il-arifin itu yashushul juhal, perhiasannya orang bodoh. Paham ya? Perhiasan daripada orang bodoh. Jadi orang bodoh tuh tandanya begitu. Ngoreksi orang. Tanda orang bodoh tuh suka ngoreksi ulama. Suka jelek-jelekin ulama, suka mentah ulama, tanda dia bodoh. Jadi kalau ada orang ngoreksi ulama, ya udah. Tabaat lebih baik kita selamat tinggalin dia karena dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Takut turun bala pas kita lagi di situ. Yang sigap kita ya. Yang sigap. Kadang-kadang kita mau berakhlak pada mereka, tapi hati-hati. Wa idza kana nasr fa idza kana nasruhum min nasrillahi ta'ala fala syakka man nasarahum yansuruhu Allah ta'ala. Maka apabila yang telah terjadi adalah, ya, orang yang menolong para wali itu adalah orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi. Barang siapa yang menolong mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang tersebut. Tidak diragukan orang yang menolong walinya Allah, yang melestarikan daripada sunnah-sunnah atau ibadah-ibadah daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yansuruhullahu, maka fi'il mudhari' di istiqbal, di masa yang akan datang dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjalan di jalan walinya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita betul-betul berpegang terhadap ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang beriman karena kebanyakan orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memiliki iman atau tipis imannya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian. Bagaimana caranya kita menolong Allah? Masa kita bisa menolong Allah? Mana hukudrah? Allah punya sifat, jadi dandan kan aneh direkam. Apa sifatnya ya? Tambah lagi. Herul baik apa dah yang direkam? Kalau kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, katanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menolong Allah? Yaitu kita melindungi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wal yansurannallaha man yansuruh. Dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala, wal yansurannallahu man yansuruh. Dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menolong terhadap orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa idza kana
idza kana, maaf ini lafadznya kepotong. Li'annahum khiyanatun lillahi wa rasulih, ay wali rasulih. Dan haklah atas kita, wajiblah atas kita hukumnya untuk menolong daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak kita sudah. Siapa lagi yang menolong ulama kalau bukan kita murid-muridnya? Maksudnya yang melestarikan ajarannya. Maksudnya nolongin bukan kita nolongin, bukan. Ikutin ajarannya. Dengan kita ngikutin ajarannya, secara tidak langsung kita udah menyebarkan ajaran daripada salafus sholihin. Di situ kita maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, melestarikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Jangan malu dengan libas kita, jangan malu dengan pakaian kita. Di dunia diciptakan memang untuk kita, untuk orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang-orang yang merusak dunia. Ya. Wa idza kana khadzun li'annahum khiyanatun lillahi. Nah, wajib bagi kita menolong mereka apabila kita bertemu dengan orang-orang yang menghinakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka fi annahu haramun, dan tidak diragukan lagi bahwasannya hukumnya menghinakan daripada orang-orang ahlillah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, katanya Allah kan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, kalau enggak salah begitu lafadznya. Barang siapa yang menyakiti wali, maka perang, maka aku izinin dia berperang. Wa annahu yakunu sababan lit-tardi wal bu'di an rahmatillah. Dan orang yang demikian tersebut orang yang selalu mencari cacat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat yang dimiliki oleh orang itu adalah menjadi sabab. Sifat itu, sifat nyelidikin wali, sifat suudzon kepada wali, sababan, menjadi sebab untuk dia lit-tardi, terhadap dibuangnya dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal bu'di, dan dijauhkannya dia dari apa? An rahmatillah, dunyan wa ukhra. Masih syarat. Jadi orang yang mencela-cela wali, bagaimana dengan mencela Rasulullah SAW? Orang sekarang berani banget, Pak. Mencela Rasulullah SAW, padahal itu mencela wali aja sababan lit-tardi wal bu'di an rahmatillahi dunyan wa ukhra. Ada yang mau ngaji? Menjadi sabab orang tersebut terbuang, dijauhkan daripada rahmatnya Allah, enggak dikasihanin, enggak disayang sama Allah di dunia dan di akhirat. Wa'iyadzubillah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna li'annahu qad thabata in adima nasruhum inna admu nasrihim khiyanatun lillahi war rasul. Inna adamu nasrihim khiyanatun lillahi war rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la takhunullaha war rasula, dan janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat kalian. Apa amanat kita? Ilmu pengetahuan itu amanat. Harta itu amanat. Istri itu amanat. Anak itu amanat. Semua amanat. Amanat dari Allah, titipan dari Allah untuk kita. Jangan kita mengkhianati amanat tersebut. Umur amanat. Kesehatan amanat. Jangan kita khianatin amanat itu. Dikasih umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipakainya untuk berkhianat. Tidak dilaksanakan untuk ya Allah, Allahumma sallim. Mudah-mudahan kita selamat ya. Amin. Amin. Kita jelek-jelek kita tijani, alhamdulillah. Ya, ente nih. Bentar di sorry cakep. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau tahu engkau adalah orang yang berkhianat pada Allah, Rasul dan amanat-amanatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad thabata, karena sesungguhnya sudah ditetapkan, anna adamu nasrihim khiyanatun lillahi war rasul. Sesungguhnya meniadakan diri
menafikan diri kita, absen di dalam menolong para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika membutuhkan. Sebetulnya nggak butuh kepada kita, cuman kita butuh kepada beliau dengan dikasih kesempatan buat menolong beliau radhiyallahu anhum warḍahum. Khianatul lillahi wa rasul. Ini kenapa bahas panjang dibahas. Ini kitab emang kan dibilang dari tadi awalnya bab untuk apa ya? Menolak orang-orang yang mencela-cela, yang memusuhi para walinya Allah Subhanahu wa taala dan ngasih motivasi buat kita agar supaya kita terus menjadi orang yang cinta kepada wali. Bahkan di sini dalilnya dari Al-Qur'an terus disebutkan sama Syekh Umar Al-Futi, dari Al-Qur'an yang mewajibkan kita untuk menolong, melindungi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melindungi ikut andil di dalam melestarikan ajaran yang dibawa oleh para warasatul anbiya. Khiyanatul lillah wa qala ta'ala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, sesungguhnya lafadznya ini innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Meskipun dia itu minal muslimin, orang Islam, ya itu tadi, akhirnya Rasulullah SAW nggak bisa ngasih syafaat yang pertama untuk mereka. Akhirnya Rasul bisa ngasih syafaat mereka ketika mereka udah digodok dulu di neraka. Karena apa? Mereka ada musyukri. Nggak punya syukur karena diciptakan jadi umatnya Rasul SAW. Tidak mau berterima kasih kepada Rasul SAW. Wasilah, nggak mau punya wasilah. Mau bawa diri sendiri aja, sangia. Ya, di Madinah gitu, nggak tahu baki di mana, sangia, bawa diri sendiri. Tahu-tahu ada di mana tahu, di belakang lagi pintu baki nih. Nah, di akhirat juga begitu, jangan tengil. Pas alu ahlan dzikri, jangan tengil. Karena di akhirat begitu ntar. Ada rombongan Syekh Ahmad, tahu surga di sono. Yuk, diajak ntar temennya. Itu gambaran nih, Bibi, gambaran kecil aja. Iya. Ya, mungkin begitu. So tahu banget orang tuh. Enggak ngomong siapa-siapa. Dalam Muhammad. Untung ada antum. Ada bahan jadinya. Wa qala al-mufassirun, ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Buktinya kan itu kan yang di situ Gentung ya. Iya. Itu kan mahaluhum, tempat mereka. Tempat-tempat orang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Wahabiyun. Wahabiyun banyak emang ya. Tempatnya Wahabi katanya di situ. Kan ini kan mereka yang menyakiti wali. Iya betul. Yang menyakiti wali yang paling tegas kan mereka Wahabiyun. Enggak mau dia wali-wali. Maknahu, arti daripada ayat tersebut innal ladzina yu'dzuna awliya Allah. Di sini kan disebutkan menyakiti Allah dan Rasulnya. Dapat laknat dari Allah. Maknanya, kata mufassirun, ahli tafsir, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti aulia Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syakka annal inkar wal i'tirad alaihim idayatun lahum. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya mengingkari. Apa sih yang bikin wali itu sakit hati? Tidak diragukan lagi bahwasannya mengingkari apa yang dibawa oleh wali. Contoh tarekat dibawa oleh wali pastinya. Iya. Diingkari sama orang. Hadza idayatun lahum. Ini yang menyakiti mereka. Ketika ajaran hak yang mereka bawa melalui ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dianggap oleh orang-orang muslim sendiri dianggap itu adalah ingkar. Kalau bilang nggak perlu itu, ingkar juga nggak tuh? Belum perlu lah. Dia sih Ala hasbi qulubih. Hitungannya tergantung hatinya dia. Kalau hatinya dia ingkar, kalau hatinya dia cuman sekedar jahil aja, nggak masalah. Nggak perlu udah kita gini aja, kita udah bagus banget ya. Maksudnya kita aja udah bener, udah alhamdulillah gitu. Allahu a'lam. Nggak termasuk ingkar nggak gitu loh maksudnya? Ingkar ini tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Membenarkan. Ingkar ini tidak membenarkan ajaran yang dibawa oleh wali. Ingkar. Saya wasilah sih ke wali terus. Nah. Cari wasilah terus sih. Nah. Enggak ingkar kalau begitu. Itu cuman dia masih belum siap aja. Oh, iya. Belum siap untuk Banyak lebih yang serius lagi. Kalau yang dibilang ingkar itu tidak membenarkan ajaran yang dibawa oleh wali-walinya. Dan turut yang
paling banyak mungkarinnya, banyak orang yang ingkar, Tijani. Yang ngingkarin. Iya. Thariqah yang paling banyak diingkari, makanya disebutkan di sini. Termasuk thariqah lain ya. Iya, termasuk sama ahli thariqah. Wallahu a'lam, itu nanti bagaimana hukumnya. Wal i'tirad alaihim hidayatul lahum. Ingkar dan i'tirad. I'tirad itu berpaling, memusuhi, menjauh dari mereka, itulah yang menyakiti mereka. Ketika ajaran yang mereka yang bawa sudah betul dari Rasulullah SAW di wa rawa al-Imam al-Ahmad bi isnadin hasan marfu'an. Man zabba an aradi akhihi fil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara, menjaga dari orang-orang yang mu'tarid kepada saudaranya di dalam berghibah. Jadi ada orang menghibahi saudara kita, apalagi menghibahi daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga guru kita. Kita halangin dia ghibahnya itu. Kita halau, kita bantah. Karena haqqan 'ala Allah, maka hak 'ala Allah, hak ini bisa dimaknai wajib ya. Bisa dimaknai wajib. Maka wajib bagi Allah ayyu'tiqahu minan nar, untuk membebaskan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menglerai itu, menglerai. Iya. Jadi ada orang celak-celak wali, kita jagain wali, enak aja inti nggak tahu itu siapa ya. Kita selamatin itu kehormatan wali dari ghibah dari orang ini. Ala shawab hakadha. Yang Anda paham daripada hadis ini begitu. Jadi barang siapa ya man dabba an aradi akhihi fil ghibah, bahkan di sini nggak disebutkan wali akhihi, saudaranya muslim. Barang siapa yang melindungi atau menghalang daripada orang yang menggibahi saudara muslimnya, apalagi walinya Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'ala Allah ayyu'tiqahu minan nar, maka hak bagi Allah untuk membebaskan orang tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kan gimana ada hadis Allah fi auni madama 'abdin fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi seorang hamba selama hamba tersebut melindungi saudaranya. Selama hamba tersebut melindungi saudaranya. Ini hadis ya yang barusan dibaca, ini hadis. Warawa at-Tirmidzi. Tadi ayat Quran udah banyak, dalil di atas, sekarang hadis. Warawa at-Tirmidzi marfu'an man radda an aradi akhihi raddallahu anhu wijhatin nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolak orang-orang yang berpaling daripada saudaranya, barang siapa yang menolak orang-orang yang mengajak dia mu'tarid, menjauh daripada ajaran saudaranya sesama muslim, apalagi daripada ajaran wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, raddallahu an wijhatin an wajhihi an-nara yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan, akan menolak dari wajahnya orang tersebut api neraka di hari kiamat nanti. Jadi Allah jauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari wajahnya dia selama dia menolak orang-orang yang mau menggibahi saudaranya, apalagi saudara yang tersebut mau mensyiarkan, apalagi yang dibahas di atas tadi bukan saudara, walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara muslim aja kita lindungin haknya, apalagi di dalam dakwahnya. Pahalanya kayak begini. Bagaimana dengan kita melindungi wali-walinya Allah? Gimana kalau udah wali tersebut angkat tangan, ya Rabbi ighfirlah. Kita melindungi nih, kita bangga dengan Syekh Ahmad. Pernah nggak sih kita sekali-kali bikin hal yang bikin Syekh Ahmad tuh ini baru murid aneh. Sehingga Allah, ya Rab, jangan adab dia. Didengar nggak tuh kira-kira? Haqqan 'ala Allah ayaqbal doa. Kalau kita yang katakan, ya Rab, biar nggak usah pakai kacamata. Kalau yang baca, tetap pakai kacamata dia bisa. Tapi kalau yang begitu adalah Sidi Syekh mustajibud da'awat. Kalau bagi kita ini wali Allah, wali apa aja kan kita semua wali, semua wali. Harus kita bela juga kan. Harus kita bela, betul. Tapi bela, ya enggak bela, mahabbah, hormat. Abuya sampai kayak gini. Enggak bertabaruk lah ya. Anak tahtarimhum, kata Abuya. Anak hormat sama semua wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan min ajdadin. Bahkan dari datuk-datuk anak hormatin. Akan tetapi seandainya Baharun punya Thariqah sendiri aja, anak pilih Tijani tetap. Kayak
begitu. Itu kita kuatin di hati aja. Iya, nah. Jadi kita dalam hal ini nih, kita jangan sampai suudzon kepada ulama yang manapun, selama ulama tersebut min ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Kalau ulama tersebut ahlus sunnah wal jamaah, husnudzon aja kita. Kalau kira-kira tingkah lakunya menggoda hati kita, menggoda ini dua sebab, bisa dari saking baiknya, bisa dari saking nggak benernya. Kita jauhin aja. Kalau kita kira kita nggak kuat. Nggak kuat ya. Kalau saking baiknya takut kita jadi iltifat, menoleh. Iya, iltifat, menoleh daripada guru kita, membanding-bandingkan akhirnya. Kok ini nggak kenal guru aneh ceritanya. Nah, jangan. Kalau saking buruk ya akhirnya kita jadi suudzon sama dia. Suudzon sama dia. Padahal kita nggak tahu. Seandainya kita suudzon sama dia, nggak tahunya dia emang sengaja menampakkan keburukan. Ada ya ulama-ulama yang sengaja biar dianggap jelek aja sama orang. Demenan disuudzonin sama orang, memancing suudzonnya orang agar supaya dia bisa terus menjaga ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita kejebak ya. Kita yang kejebak. Makanya udah kita ngikutin guru kita aja udah. Sebetulnya nih ajaran Tijani untuk tidak meminta berkah, minta doa kepada kiamah min nari jahannam. Jadi nanti di yaumil kiamah orang yang begitu tuh yang ngejagain wali dari orang-orang munafik yang nyakitin, ada orang Wahabi nyakitin wali, sembarangan ente. Pokoknya kita begituin. Atau bahkan kita bisa memberikan mereka gambaran yang sampai mereka jadi dapat hidayah balik ke cinta wali. Wah, itu lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita dalam hidup kita ada ceritanya kita bisa bermanfaat demikian dengan akhlaknya Syekh Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu dan kita tiru akhlak beliau yang dari Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang melindungi walinya dari orang munafik yang menyakitinya, melindungi orang mukmin dari munafik yang menyakitinya, maka nanti di yaumil qiyamah Allah mengutus satu malaikat. Allah mengutus satu malaikat buat ngejagain ini orang dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya masuk neraka aja nggak bakalan kepanasan. Buat apa dimasukin ke neraka? Kalau kepanasan, berarti kan nggak bakal masuk neraka. Iya. Allahumma ja'alna minhum. Ya kita nih menjaga wali, melestarikan ya dengan ngikutin ajarannya aja udah, dan memperbaiki nama baik guru kita dengan akhlak kita. Menunjukkan kalau kita ini adalah orang yang ngikutin orang yang dicintain sama Allah Subhanahu wa taala biar mereka itu jadi husnudzon. Kita Syed Abdul Rahim, kalau inti pengen jadi orang yang bikin orang masuk Tijani, ilbas libas Tijani, pakai pakaian Tijani. Apa itu pakaian Tijani? Libas Rasulullah SAW. Pakaian Tijani itu pakaiannya Rasulullah SAW. Maksudnya pakaian Tijani itu apa? Akhlaknya Tijani. Berakhlakkahlah kalian sebagaimana berakhlaknya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Kita tahu Rasulullah SAW punya alas cuma satu. Kalau ada tamu tuh, alasnya buat tamu, beliau duduk di Syekh Ahmad kagak. Syekh Ahmad lagi ngajar, ada tamu, sorbannya digelar, tamunya duduk di sorban, beliau kagak. Ini akhlak Tijani. Menghormati, bahkan sorbannya kalau Syekh Ahmad, tidak ada alas sorbannya digelar. Ayo kita berakhlak, ya bukan berarti anda berakhlak ya. Ayo udah kita ikutin dikit-dikit kali aja dari antum. Ada yang jadinya berakhlak kan pahala aneh gitu. Iya, Kata Syed Abdul Rahim, anda yang udah pernah jelasin, mungkin ke antum, mungkin ada yang belum dengar. Dulu di Klender pernah bilang, anda melihat, kata beliau, di masa Anggarib, di masa yang tidak lama lagi Tijani akan di Indonesia ini akan berkembang pesat, akan banyak. Dan inti boleh memilih, kata saya Ibrahim. Inti mau jadi orang yang menjadi sebab orang masuk Tijani, atau inti mau jadi orang yang menjadi sebab orang itu lari dari Tijani, suudzon sama Tijani. Kalau inti menjadi penyebab, memilih pilihan pertama, menjadi penyebab orang yang masuk Tijani, orang masuk Tijani gara-gara ngelihat inti, maka inti tidur dicatat zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Inti tidur, malaikat nggak berhenti nyatat inti berzikir. Sebaliknya, kalau inti menjadi penyebab orang malah lari dari Tijani, caranya kalau mau jadi yang pertama, ilbas libas Tijani, kata Syed. Pakai pakaian Tijani. Pakaian Tijani itu apa? Pakaiannya Rasulullah SAW. Akhlak maksudnya. Sunnah-sunnahnya. Gitu. Sunnah-sunnahnya. Jadi jangan kita merasa kita ini beda sama mereka, enggak, sama aja. Kecuali di dalam aturan-aturan tertentu udah yang kagak boleh disamakan. Ya, tapi kalau di dalam syariat sama. Bergaulah, muasyarah. Husnul muamalah wal muasyarah, kata saya soalnya kan husnul muamalah. Perbagus diri kita di dalam pergaulan kita. Sehingga dengan akhlak tersebut, dengan kita, oh ternyata Tijani ini tidak beda sama kita.
bikin orang akhirnya mau bertanya dengan Tijani, mudah-mudahan akhirnya mereka dapat hidayah. Itu nyebarnya Tijani dengan itu, dengan akhlak. Kayak nyebarnya Islam. Nyebarnya Islam dengan akhlak. Nyebarnya Tijani juga dengan akhlak. Dengan salawat lagi. Syekh Ibrahim Nias ketemu sama Syekh Ahmad Sukairut. Minta doa, minta amalan. Sekiranya Afrika bisa menjadi apa, Nigeria apa Afrika negaranya? Nigeria. Sekiranya Nigeria bisa jadi Tijani. Gimana caranya? Satu caranya. Ente pegang satu hal, katanya Syekh Ahmad Sukairut. Apa? Salatul Fatih 5 ughliq. Ente pegang itu, dengan itu Nigeria akan jadi Tijani. Subhanallah, sekarang Nigeria katanya kan luar biasa Tijani di sana. Sampai puluhan juta katanya kalau tidak salah. Kata haf, setengah kata. Nah, setengah warganya. Kan luar biasa, setengah warganya. Dan warganya kan 100 juta lebih kalau nggak salah kan. Setengah warganya bisa jadi Tijani cuma dengan sholat Fatih. Tapi yang bawa ahli nur, wal mu'ti wal mujiz ahli nur. Yang ngasih ijazah orang yang bercahaya, yang diijazahin orang bercahaya. Kalau kita kan kaleng rombeng. Ya mudah-mudahan, amin. Allahumma ja'alna. Amin. Allahumma habib qulubana. Amin. Fihim. Kan yang Muhammad Ali kan saya Muhammad Nias ya. Syekh Ibrahim Nias ya. Yang apa? Ini Islamin Muhammad Ali. Iya kalau nggak salah. Iya. Itu kunci sholat Fatih itu. Cuma dengan sholat Fatih beliau sampai syiar demikian. Jadi dapat ijazahnya dari Syekh Ahmad Sukairut. Ayo kita bikin sholat Fatih kita kayak begitu. Amin. Warawa Ibnu Abi Dunya mauqufan man nasara akhahul muslim fil ghibah nasarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong saudaranya yang muslim fil ghibah, di dalam ketiadaannya dia atau di dalam apabila orang mengunjingkan dia, maka Allah akan menolong orang tersebut di dunia dan di akhirat. Kita di dunia kalau nggak ditolong sama Allah mau selamat lewat mana? Apalagi di akhirat. Nah, caranya kita mau nolongin, mau dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah. Kalau ada orang mau ngomongin orang Islam, mau ngomongin ini orang ngajak kita ke neraka nih. Jitak aja setannya. Dengan apa? Dengan kita peringatin diri kita, kata setan gitu. Ini makmur setan, orang yang diperintah sama setan. Ada abdi syaitan yang sigap gitu. Jangan akhirnya kita dengerin akhirnya kayak enakan. Istirak akhirnya kita. Sekutu dengan mereka, sama aja akhirnya kita sama mereka. Iya. Ada ikhwan yang kadang-kadang orang ngomongin tarekat Tijani ikut-ikutan. Orang ngomongin ulama Tijani ikut-ikutan. Orang mau tarik gitu, orang benci Tijani ngomongin, dia malah ikut-ikutan. Iya, ada orang yang begitu ada. Akhirnya magbut. Cabut. Maka ini katanya dalam kitab apa nih, lupa ya. Abu ya pernah nerangin dulu, kalau kita tahu orang mau tarik, orang benci sama Tijani, jangan duduk sama mereka. Oh, di Durus Saniyah juga ada. Iya. Di syarat itu kan ada. Syarat itu jelas kan di syarat. Iya. Jangan duduk sama mereka. Karena dalam diri mereka ada racun, bisa masuk pada racun gaib. Wa Abu Dawud marfu'an ma min muslimin yakhdhullu musliman fi mawdi'in yantahiku fihi min hurmatihi wa yantaqisu fihi min aradihi illa khadzalahu Allah ta'ala fi mawdi'in yajibu fihi nusratuh wa ma min muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yantaqisu fihi min aradihi wa yantahiku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah ta'ala fi mawtinin yajibu fihi yuhibbu fihi nusratuhu. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim, ini ada dua gambaran orang muslim, tidak ada seorang muslim yang menghinakan terhadap muslim yang lain fi mawdi'in yantahiku fihi, di tempat yang Anda nggak tahu yantahik ini artinya apa? Ini. Ya nun ya nun ta ha kaf. Ya, nun ta Ha kaf.
Nyambung semua. Kaf. Tak yantahik. Ya, nun tak ha Besar. ha. Iya. Kaf. Langgar yantahik. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yakhdhulu musliman yang menghinakan seorang muslim fi mawdi'in yantahiku fihi min hormatihi, di dalam tempat yang mana dia melanggar di dalam tempat tersebut daripada kehormatan, daripada yang diomonginnya. Dalam artian tidak benar gitu. Dihina-hinakan bukan pada tempatnya. Sebetulnya ini orang mulia malah dihina-hinakan. Wa yantakhisu fihi min aradihi, dan juga mengurang-urangkan daripada kemuliaan yang ada pada diri muslim tadi yang muslim yang digunjingkannya. Illa khadalahu Allah Ta'ala fi mawdi'in, kecuali Allah akan bikin dia hina. Allah akan bikin dia hina di satu tempat yang mana di tempat tersebut yajibu fihi nusratuhu, yang mana di tempat tersebut dia wajib harusnya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan ada dalam hidupnya dia, enggak tahu di dunia atau di akhirat, apalagi di akhirat lebih balak lagi buat dia, di mana dia ada di posisi yang wajib harus, enggak bisa selamat dia kecuali kalau mendapatkan pertolongan Allah, akan tetapi dia enggak dapat pertolongan Allah, dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini afatnya orang yang menghinakan, menjelek-jelekan orang-orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min muslimin yansuru musliman, dan tidaklah seorang muslim mau menolong seorang muslim fi maudhi'in, di dalam tempat yang taqisu fihi, di tempat yang mana orang-orang ngurang-ngurangin dia, jelek-jelekin, di tempat orang ngejelek-jelekin daripada muslim tersebut ditolongin. Min aradihi wa yantahiku fihi min hormatihi, dan juga orang melanggar daripada kehormatannya. Dalam artian omongan tersebut sebaliknya yang tadi gitu. Maksudnya kalau orang ngomongin orang muslim yang mana omongan tersebut pelanggaran sifatnya, ini orang baik, orang terhormat, dijelek-jelekin. Kalau yang ngedengerin itu kita ngedukung nih yang ngedengerin, maka nanti kita ketika butuh pertolongan Allah kagak ditolongin, malah dihinain. Padahal kita di situ wajib dapat pertolongan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang mendengar orang yang mengunjingkan orang begitu, akhirnya kita nolong, kita lindungin saudara kita yang kagak ada itu, kehormatannya, oh enggak, yang betul dia itu begini, oke, lisan ini bahaya banget ya. Maka illa nasarahullahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratuhu, kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pertolongan kepada dia fi mautin, di dalam tempat atau negara, watan, yuhibbu fihi nusratuhu, yang mana dia senang atau membutuhkan di dalam keadaan tersebut, di waktu tersebut, di tempat tersebut terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sewaktu dia membutuhkan pertolongan, ditolongin sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia membutuhkan pertolongan. Apalagi kita bela doang tuh ya. Bela doang. Iya. Karena itu penting. Kan fitnah apa namanya? Minal qatl, gimana lebih parah dari pembunuhan? Oh iya. Fitnah tuh. Asyaddu minal qatl. Asyaddu minal. Itu kan ini kan fitnah. Iya. Ini kan fitnah. Karena yantahik melanggar. Yantakis mengurang-urangin, melanggar daripada kehormatan yang dimilikin sama orang muslim tersebut, kan fitnah namanya. Ini orang fitnah, lebih bahaya. Nah, kita mengentas fitnah tersebut, nyetop fitnah tersebut, mengklarifikasi fitnah tersebut, nanti sewaktu-waktu kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syaikh Sya'rani fil Bahr al-Mawrud, akhadha 'alaina al-'ahd an najiba an a'immatid din min al-ulama'i was-sufiyyah jahdana wa la nasgha abadan liqaulin man ta'ana fihim la'an man ta'ana li'ilmina annahu ma ta'ana fihim illa wa huwa qasirun an ma'rifati mudarikihim thumma anna ar-rad alaihim la budda an yutfi'a Allahu nurahu wa yu'addimu an-naf'a bimu'allafatihi li su'i adabihi
ma'a man ja'alahumullahu ta'ala qudwatan li'ibadi ila yaumil qiyamah. Qala wa'lam ya akhi annahu lam yablughana qattu an ahadin min al-ulama il-amilina annahu tasdil murad an ahadin min a'immatil Islam bal yantakhibuna lahum al-ajwibah al-hasanah yudahum kama sana Syekh Jalaluddin al-Muhimli fi syarhihi min hajil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa yaj'alu kalam al-mu'allif ala ahsanil ahwal min ghairi izhari wallahu a'lam bishawab. Tak tahu artinya nih. Mungkin besok tahu ya. Mudah-mudahan yang sedikit Amin. bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini. Amin. Dan menjadikan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha terhadap kita Amin. di dunia dan di akhirat, dan menjadikan Siti Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu ridha terhadap kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan mari kita niatkan pahala kumpulnya kita pada malam hari ini kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk Siti Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu dan untuk kedua orang tua kita dan untuk mujiz kita Amin. yang memberikan ijazah sanad kepada kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kedua orang tua kita yang mau mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, menjadikan kubur orang tua kita raudhatun min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi dari murka Allah, dari azab Allah, dari dhiqil qabr, dari sempitnya liang kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila orang tua kita masih ada memanjangkan usianya dalam keadaan sehat wa afiat taat kepada Allah, sisa umur digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenan memberikan taufik dan menambah taufik dan hidayahnya kepada kedua orang tua kita, dan minta kita kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan wafat kita dihadiri oleh Habibuna Rasulullah Amin. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihsyurna fi zumrati abil faid tijani wa abdana bi madadi khatmil awliya al-kitmani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bil amali wa madada ma'alim wa zinata ma'alim. Subhanallah.